Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghadirkan kembali salah satu saksi kasus dugaan korupsi BTS 4G untuk dikonfrontir dengan ketujuh saksi lainnya. Majelis Hakim yang diketuai Fahzal Henry meminta ketujuh saksi yang didominasi anggota Pokja Pengadaan untuk kembali hadir dalam sidang lanjutan hari ini. Ketujuh saksi dihadirkan bersama saksi sebelumnya, Kepala Last Mile Backhaul Bakti Kominfo Muhammad Feryanda Mirza. Para saksi ini dikonfrontir termasuk diantaranya mengenai perintah untuk silent atau diam terkait dengan proyek menara pemancar BTS 4G Bakti Kominfo. Perintah silent itu disampaikan Feryandi Mirza kepada tenaga ahli Project Manager Unit Bakti Mariulis lewat layanan pesan singkat. Apakah saudara memang ada menitip pesan sama Mariulis? Apa yang saudara sampaikan sama Mariulis sehingga dua W kemudian ada dua perusahaan itu dibawa meeting. Oh, meeting. Apa itu cerita? Coba cerita. Saya yang mulia izin sebenarnya masih berlanjut dari penjelasan saya sebelumnya. Jadi atas tindak lanjut pelaksanaan RFI tadi yang dimulai dari bulan Agustus, tepatnya dari tanggal 11 Agustus tahun 2020, follow up yang dilakukan untuk mengklarifikasi hasil tanggapan terhadap RFI yang dilakukan oleh, pada saat itu saya belum berada pada posisi kepala divisi last mile dan backhaul yang mulia. Jadi masih dilakukan oleh tim sebelum saya adalah mengklarifikasi hanya kepada dua perusahaan tadi yang mulia, yaitu Huawei dan ZTE. Atas pemilihan dua perusahaan tersebut untuk klarifikasi lebih lanjut. Itu kan saudara yang bilang sama siapa dulu? Sama si Mariulis. Ya. Tolong hubungi itu. Kemudian diajak meeting. Silent itu maksudnya apa? Silent itu. Mohon izin, saya masih melanjutkan penjelasan saya sebelumnya. Jadi meeting. Nah, maksud silent itu apa? Iya. Ada hubungannya nih penjelasan saya yang mulia. Mohon izin yang mulia. Ada hubungannya penjelasan saya nanti yang mulia. Jadi saya mau nggak mau harus sedikit cerita sedikit ke belakang. Jadi bahwa pertemuan dengan Huawei dan ZTE tadi itu sudah dimulai dari tanggal 10 dan 11 September 2020. Di mana saya belum berposisi sebagai kepala divisi last mile pada saat itu. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa di awalnya PMU ini sudah dilibatkan dalam proses RFI, kemudian ternyata pada saat saya sudah menjabat sebagai kepala divisi, ada kebijakan atau arahan dari Pak Anang Latif sebagai pimpinan kami saat itu untuk membentuk tim teknis pendamping Pokja yang lain atau di luar dari PMU tadi. Nah, dari PMU itu ada yang saya minta bantuan, dua orang, salah satunya adalah Mariulis dan yang lain adalah Robi, itu confirm memang saya yang meminta bantuan untuk membantu tim pendamping teknis tadi yang mulia. Jadi maksud keep silent tadi adalah supaya jangan cerita-cerita ke tenaga ahli PMU lain bahwa Mariulis dan Robi saya libatkan jadi membantu tim pendamping teknis tadi yang mulia. Jadi begitu maksudnya. Jadi silent maksudnya apa? Untuk apa? Supaya tidak cerita ke tenaga ahli yang lain yang mulia. Karena tenaga ahli PMU tadi yang sejak awal mula sebenarnya sudah terlibat di RFI itu ada 14 orang. Sementara yang lanjut sampai saya libatkan ke tim itu. Jadi kan teknis. Ada saudara minta Huawei ya. Apa perusahaannya? Huawei ya. Sama satu lagi ZTE ya. Itu tuh saudara pesan sama Mariulis. Tidak ada yang mulia. Itu sudah sebagai tindak lanjut atas meeting sebelumnya yang sudah dilakukan kadifnya sebelum saya. Yang saudara ngomong sama Mariulis apa? Saya ngomong dengan Mariulis adalah terkait karena Mariulis itu salah satu tenaga ahli dari PMU yang saya minta untuk membantu tim teknis pendamping Pokja, tapi tidak semua nih karena PM itu ada 14 orang. Sementara yang saya minta bantuan cuma 2 orang, saya minta diam-diam ya, jangan memberitahu tenaga ahli PMU yang lain bahwa kamu saya mintain tolong untuk bantu tim ini. Seperti itu yang mulia. Nyatanya 2 perusahaan itu jadi pemenang tender enggak akhir-akhirnya? Huawei dan ZTE iya sebagai pelaksana pemenang tender.
Hai, Kurniadi Mirza, kamu itu pintar berkelit kamu tuh ya. Yang saya sampaikan semua ada dokumennya yang mulia bahwa ini sudah terjadi sebelum saya. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menghadirkan 7 saksi yang didominasi anggota Pokja Pengadaan untuk kembali hadir dalam sidang lanjutan Johnny G. Plate hari ini. Ketujuh saksi tersebut akan dihadirkan bersama dengan saksi sebelumnya, yaitu Kepala Last Mile Backhaul Baktikominfo Muhammad Feryande Mirza, dan para saksi ini akan dikonfrontir termasuk diantaranya mengenai perintah untuk keep silent atau diam terkait dengan proyek menara pemancar BTS 4G. Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan pegiat anti korupsi Tama Satria Langkun. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore, Mbak Fani. Baik, Mas Tama, ini terang-terangan begitu ada kata-kata yang cukup sebenarnya common gitu dikatakan ketika kita harus main rahasia-rahasiaan terkait dengan sebuah proyek begitu atau kontrak kerja. Tapi dikonfrontir satu dengan yang lainnya, kemudian ketika saksi yang satu dengan terdakwa atau saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama, ini sudah biasa ya dilakukan dalam persidangan ya? Iya, saya rasa itu suatu hal yang biasa dalam persidangan untuk mendapatkan kebenaran dan termasuk juga untuk memantapkan hakim dalam mengambil keputusan nanti. Jadi dia menguji semua keterangan yang disajikan baik oleh pihak jaksa penuntut umum maupun oleh pihak kuasa hukum begitu, yang nanti diharapkan akan mendapatkan sebuah kesimpulan untuk mengecek juga mana pernyataan yang benar, mana yang salah, mana yang manipulatif dan lain-lain sebagainya. Dan tentu saja dia kan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah keterangan saksi saja, tapi juga ada ahli dan lain-lain begitu, karena ada banyak variabel kemudian yang memang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara BTS ini. Demikian, Fanny. Oke, nah Mas Tama, misalnya ketika saksi A dengan saksi B, kemudian ada saksi B yang mengatakan keterangan atau narasi terkait dengan saksi B yang cukup menjadi kunci begitu dalam membuka tabir dari kasus ini, apakah itu juga tentunya menjadi pertimbangan untuk majelis hakim ketika nanti saksi B dihadirkan dalam persidangan? Mas Tama? Mas Tama, suara saya cukup jelas? Oke, Mas Tama kayaknya ke-mute ya, mungkin bisa di-unmute lagi gawainya. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa dialog terkait dengan kasus korupsi proyek menara pemancar BTS 4G Baktikominfo yang sidangnya dilaksanakan hari ini bersama dengan Tama Satria Langkun. Mas Tama, kembali lagi ya bersama saya ya. Kita bahas lagi terkait dengan tadi misalnya ada aturan dalam persidangan yang ketika mempertemukan atau mengkonfrontir antara saksi satu dengan saksi dua. Kemudian ketika saksi satu mengatakan sesuatu hal yang bisa menjadi kunci untuk membuka tabir dari kasus tersebut terkait dengan saksi dua, sementara saksi dua ini akan dihadirkan kembali di persidangan selanjutnya sebagai terdakwa. Apakah kesaksian sebelumnya ini juga bisa menjadi kunci atau pertimbangan bagi majelis hakim? Ya, tentu saja bisa, Mbak Fani. Secara teknis memang keterangan saksi itu kalau kemudian memang dia menjadi kunci dalam perkara yang lainnya atau saksi atau terdakwa lainnya, tentu dia bisa menjadi alat bukti juga. Tetapi kemudian memang alat ujinya adalah dalam proses persidangan ada 5 alat bukti di sana biasanya. Apakah keterangan saksi tersebut didasari dengan bukti petunjuk yang juga bersesuaian? Apakah ada keterangan juga dari pihak lain yang bersesuaian? Saya rasa ini semuanya akan membentuk keterangan-keterangan yang saling menguatkan. Kalau memang demikian posisinya, tentu saja itu akan jadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil sebuah keputusan. Termasuk kalau memang hakim juga membutuhkan keterangan yang sama untuk terdakwa lainnya. Jadi memang hal tersebut secara teknis sangat dimungkinkan apabila secara kekuatan pembuktian dia merupakan sesuatu yang penting untuk mengungkap sebuah perkara tindak pidana. Oke. Kemudian ada hal yang menarik begitu Mas Tama yang kita temukan dalam persidangan hari ini ketika sudah ada narasi yang terang-terangan disebutkan begitu keep silent. Apalagi kita bicara mengenai kasus korupsi. Apa insinuasi yang Anda tangkap begitu dari perintah semacam ini? Iya, saya rasa soal keep silent kan tadi dia menjelaskan ya, kalau kita dengarkan dalam persidangan bantahan dari saksi yang dipanggil oleh hakim mengatakan bahwa ketika melibatkan tenaga ahli lain tolong untuk
tidak bicara dengan yang lain-lain. Saya rasa itu yang kemudian jadi jawaban di persidangan. Namun kalau kita dengarkan juga pandangan hakim sebetulnya secara sederhana dia pengen bilang bahwa ada kerjasama pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk menentukan perusahaan-perusahaan yang kemudian menjadi pihak penyedia barang dan jasa atau pihak yang mengerjakan proyek tadi, ternyata memang sudah terbangun komunikasinya. Jadi hakim pengen bilang bahwa karena kerjasama di internal inilah kemudian pemenang lelang akhirnya bisa mengerjakan proyek. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya hakim lagi-lagi sedang menguji pandangan dia terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Saksinya bohong apa enggak, benar atau enggak. Nah, saya menangkap kondisinya demikian begitu. Tapi lagi-lagi ini lagi-lagi masih dalam proses yang tentu saja kita semua masih menunggu bagaimana putusan hakim begitu untuk bisa memberikan keputusannya terkait dengan apakah benar apa yang disangkakan, apa yang dilakukan oleh jaksa begitu. Oke. Mas Tama, kita kembali untuk menggali dugaan keterlibatan atau sedalam apa sebenarnya keterlibatan dari mantan Menkominfo kita gitu, Johnny G. Plate dalam kasus ini. Ketika kita melihat keep silent ini belum terbukti turun langsung dari atasan atau katakanlah direktornya langsung begitu ya, Menkominfo dan kawan-kawannya atau sekitarnya, tapi dari orang-orang. Ketika kita bicara mengenai seorang Menkominfo begitu, ada sebuah praktik ilegal yang terjadi di bawahnya, tapi dia tidak tahu. Sementara dia adalah pemilik kebijakan tertinggi dalam proyek tersebut. Dan dia terbukti menerima uang aliran hasil korupsi. Ini gimana kita saling membandingkan mungkin beratan dari pidana atau beratan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa yang kebetulan dalam kasus ini jumlahnya cukup banyak begitu ya? Ya, saya rasa kalau kita lihat dari konstruksi yang dibangun oleh pihak penuntut umum, sebetulnya kan dia hanya mengejar dari para terdakwa ini kira-kira bagian manakah dari mereka yang memang itu melawan hukum. Tindakan-tindakan manakah dari mereka yang memang tidak sesuai dengan undang-undang. Itu yang kemudian coba diuji dalam persidangan. Nah, dari perbuatan mereka tersebut ternyata diduga ada kerugian negara. Tentu tindakan yang mereka lakukan, keputusan yang mereka ambil ternyata mengakibatkan kerugian negara. Ini poin kedua yang kemudian sekarang sedang dikejar. Nah, setelah soal ada kerugian negara, tentu akan mengejar siapa yang diuntungkan. Nah, saya rasa ketiga poin inilah kemudian yang akan coba diujikan. Apakah menteri melakukan tindakan yang secara sengaja memang mengarahkan atau yang lain-lain, apakah kemudian seorang menteri ternyata betul-betul menerima sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, atau dalam konteks ini misalnya menteri juga ternyata memang mengakibatkan kerugian negara. Jadi itu merupakan situasi yang harus saling bertalian dalam konteks pembuktian nanti. Di sanalah kemudian akan terlihat kedalaman peran seorang menteri. Dalam konteks misalnya dia hanya menerima saja dan dia mengetahui ada perbuatan yang kemudian dianggap korupsi di bawahnya, tentu saja dia pun juga bisa dipidana. Nah, tetapi kan lagi-lagi kita harus masih melihat juga soal berat ringan tentu saja akan tergantung pada fakta-faktanya, akan tergantung juga pada keyakinan hakim. Apakah perbuatan dilakukan oleh Johnny G. Plate ini betul-betul serius dan lain-lain ya. Kalau kita lihat dari kerugian negara tentu saja ini bukan lagi tindak pidana biasa ya, kerugian negara sangat luar biasa, tentu saja perlu ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan dalam kaitannya sebagai pengguna anggaran hampir tidak mungkin kemudian dia tidak mengetahui kan begitu. Nah, tapi lagi-lagi poin ini lagi-lagi sedang diujikan, betul nggak ternyata memang menteri itu terlibat dalam perkara ini. Oke, maka dari itu sekarang sistem atau mekanisme yang juga dijalankan di Menkominfo yang saat ini kemudian oleh menteri yang baru menjabat dan juga wamennya begitu diperuntukkan atau difokuskan pada pengawasan secara internal begitu ya Mas Tama, untuk menghindari kejadian atau kasus korupsi yang sama terulang lagi ke depan terkait dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Kemenkominfo. Ya, saya rasa ada dua hal yang kemudian jadi prioritas ya terkait dengan perkara ini. Yang pertama adalah memitigasi risiko dari kerugian yang lebih besar, atau dengan kata lain jangan-jangan kalau dijalankan lagi ini proyek dilanjutkan malah kena juga atau terjerat juga. Nah, itu yang kemudian hal pertama yang sekarang coba untuk ditanggulangi dengan koordinasi bersama dengan pihak Kejaksaan Agung. Nah, yang kedua adalah soal potensi resiko di kemudian hari. Artinya
dalam konteks pengadaan, apalagi yang nilainya besar, kemudian itu menggunakan melingkupi kepentingan orang banyak atau program strategi nasional yang besar dan berpengaruh, saya rasa ini harus menjadi prioritas ke depan. Jangan sampai ada korupsi lagi yang kemudian terjadi di kementerian, khususnya di Kominfo gitu. Baik, baik Mas Tama. Mas Tama, terima kasih banyak sebelumnya atas insight-nya dan juga waktunya dalam Sindo sore hari ini. Salam sehat selalu. Oke. Sampai jumpa, selamat sore. Sampai jumpa.